IHSG masih menguat di tengah koreksinya pasar global. Kayaknya si IHSG ini mampu hijau karena didorong sama BBRI kemungkinan. Kita langsung ke BBRI aja, kayaknya nggak ada di list. BBRI dia berhasil break 4.300, harusnya sih oke ya. Maksudnya mempunyai peluang at least ke 4.400-an. Ya, jadi gitu, kemungkinan didorong sama BBRI. Kita langsung ke saham lain aja yang udah ada di list. Pertama ada ABMM. uh, Dia ditutup di atas 2750 kayaknya. Kalau misalnya ada daily candle ditutup di atas 2740 ya mempunyai potensi kenaikan. Ngelihat dari stochastic leading indicatornya juga crossing out. Ya semoga bisa melanjutkan kenaikan, at least targetnya ke sekitaran 3100-an. Adro, ya nutup gap dulu mungkin. Secara keseluruhan sih masih aman. Akra kayaknya belum ada candle yang berhasil ditutup di atas 1240. Kayaknya buy on break 1240 kita uh, lewatkan dulu untuk average up-nya. Terus AMRT, kita kemarin nggak ngebahas buy on break berapa, tapi pas running trade tadi kayaknya dia punya potensi kalau misalnya dia break ke atas 2070 ya terbukti. Pas sesi kedua dia break ke atas 2070, kita udah call juga di premium channelnya. Ya ditutup di atas ke 2180 all time high. Kemungkinan target berikutnya ada di 2280 sampai 2300-an. Oke, Apik, BBCA nggak ada perubahan, nggak ada yang mesti dibahas juga. Selama di atas garis biru ya masih oke lah. Dalam arti kata mempunyai potensi gitu. BBNI buy on break 8725 jadi bisa dipantau juga. Bank besar kayak BCA, BMRI kita punya dua sih yang udah kita call. Pertama Mandiri, kedua BBRI. Ya semoga BB ini menyusul lah, kita bisa call juga. BDM lewat, BES lewat, BHAT ya naiknya juga nggak seberapa sih, soalnya kan juga kalau misalnya ARA cuma 9%-an, tapi secara keseluruhan sih ya masih mempunyai potensi. Tapi ya nggak begitu asik aja kenaikannya. BHIT lewat, BKSL lewat, BMRI aman. Ya kemungkinan 9.000 target terdekat sih tercapai, amin. BNBR lewat, BNGA lewat, terus BSSR lewat, Bull ya masih mengalami penguatan 1%-an. Secara keseluruhan sih masih boleh di hold, yang punya barang di 160, targetnya ada di 180. Setelah itu Bumi kita udah ngebahas juga, kemungkinan support terdekat ada di 150. Hari ini dia tes 150, terusnya rebound cukup kuat, ditutup 5%-an. Secara keseluruhannya masih uptrend untuk si saham Bakri ini. Cars lewat, Cepin, buy on break 6.000, ya kita masih menunggu lah. Oke, Dewa kemungkinan dia punya support terdekat di 76, yang punya barang, terutama yang udah punya barang di sekitaran 65 bisa update trailing profit ke 699. Jadi untuk mengamankan barang yang di sekitaran level ini 65. Dewi lewat, Dimas lewat, Elsa lewat. Jadi WTI juga koreksi ya, Elsa sama Matko juga akhirnya koreksi, tapi secara keseluruhan walaupun harga pasar komoditinya koreksi, si kedua saham ini masih
bisa dibilang uptrend, apalagi Medco walaupun emang koreksi 5%, at least kita udah punya barang jauh di bawah di sekitaran 600 ya. Kita tinggal tunggu average up aja karena masih terpantau uptrend. Apalagi ya, Indi aman, gak ada perubahan, masih boleh di hold. Cut loss ada di 2600. INKP ya oke lah, bearish engulfing, kita nggak tradingin juga sih. Untuk ITMG kita udah pasang pengaman atau trailing profit di 37650, jadi nggak usah terlalu worry dulu. Untuk saham yang mahal selain ITMG, kita juga udah nge-call UNTR ya, udah ada trailing profit di 32275. Sorry. Oke, Jcon lewat crash, kita udah call dari beberapa minggu yang lalu, buy on break 410. Hari ini juga dia gap up ke atas level tersebut, aturan boleh langsung disikat. Cut loss 450 hari ini langsung tercapai. Kalau nggak salah ada berita tentang earningsnya apa untuk si crash ini, tapi nggak tahu labanya naik atau gimana. Tapi ya respon pasar sih positif ya. Ya kemungkinan naik kali labanya. Mungkin yang orang fundamental tahu. Untuk LPKR kita masih menunggu, kita masih nge-hold selama 109 ya, udah 2 hari 3 hari mungkin. Breaknya itu sedikit bermasalah. Medco tadi udah kita ngebahas juga, MPMX kita lewat, mesin MTDL lewat, MT lewat, NISP masih menunggu break ke atas 730, jadi dipantau aja dulu. Okas lewat, Pani lewat, Pegas, pin bar candlenya yang udah take profit di 2000 ya nggak masalah. Kalau misalnya masih ada yang megang barang terutama di sekitaran 1730 ya di hold juga nggak masalah juga. Secara keseluruhan intinya masih uptrend. Kalau misalnya yang udah ngantongin cuan ya kita tinggal cari masuknya lagi di mana, di harga berapa, tapi untuk saat ini sih belum ada yang bagus untuk dibeli langsung sih si Pegas. SRTG yang punya barang masih boleh di hold di cut loss di 2370. Kita udah nge-call dari bulan Juli lalu tanggal 25an, jadi dia break ke atas 2490 di tanggal 26, terusnya kita nge-hold hampir kena sikat, cut lossnya di 2370, akhirnya dia naik. Nah ini take profit pertama 2760 ya, untungnya tercapai. Tapi kalau misalnya masih ada yang berniat untuk investasi atau nge-hold ya mungkin bisa diatur cut lossnya di garis merah tersebut. STAA ya kita juga udah taking profit juga di sini, kena trailing profit trailing profit di 1180. Sampai saat ini sih belum ada yang enak untuk dibeli. TAPG selama dia settle di atas 740 kayaknya masih mempunyai potensi naik. Untuk target terdekatnya kemungkinan ada di 820 begitu. Tekim kita udah call juga kan dari hari-hari ya 4 hari yang lalu apa 3 hari. Masih boleh di hold, cut loss ada di 6300 ya, relatif lebar, gak apa-apa, kita kasih ruang bernafas dulu. Untuk targetnya ke sekitaran 7.300an, 7.100, 7.200 ya, 7.300 itu area target pertama. Trim lewat, UNTR tadi kita udah ngebahas. Wika nggak usah, kita langsung ke anak perusahaannya aja. Hari ini emang dia melemah 1%, tapi nggak masalah, masih boleh di hold atau dibeli karena harga relatif dekat dengan 190, cut lossnya ada di 177. Untuk targetnya kita ke 214 215, semoga lancar.
Ya udah, sampai jumpa di Kamis besok. Terima kasih.